anak-anak hebat kelas 4. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Bu. Sehat. Alhamdulillah. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita mulai berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rahmah wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sydni ilma wa tuli fahma. Amin. Berdoa selesai. Ini adalah percakapan antara ibu dan anak, ya. Coba mari kita simak. Bu, kita masih bisa baca buku malam-malam begini karena ada lampu kan? Kalau misal tidak ada lampu, bagaimana ya jadinya? Nah, sekarang coba kamu ambil pensil atau ambil ballpoint dan kamu gambarkan ekspresi dari tokoh si anaknya ketika tahu kalau listrik itu sangat bermanfaat. Menggambarnya itu cukup lingkaran seperti itu, seperti menggambar emoji WA. Coba ditampilkan sekarang di depan kamera ya. Tenang, Bu. Baik. Bagaimana ekspresi yang kamu gambarkan? Senyum. Berarti apa itu ekspresi apa itu? Sedih atau bahagia? Bahagia. Bahagia. Oke, terima kasih. Lalu Ajwat, gambar ekspresi apa yang ditunjukkan? Senyum. Ya. Senang. Semuanya itu menggambar ekspresi senyum. Ya, senyum itu berarti tandanya bahagia, senang, ya. Anak dalam tokoh tadi, komik tadi, itu bahagia, senang, dan juga kalau kamu perhatikan itu ada ekspresi seperti bersyukur. Nah, itu wah beruntung banget aku ya Bu. Nah, ketika berbicara seperti itu menandakan bahwa anak tersebut merasa beruntung. Beruntung berarti bersyukur karena ada listrik sehingga bisa belajar di malam hari. Kalau kalian bagaimana? Apakah kalian juga bersyukur dengan adanya listrik di rumah kalian? Bersyukur, Bu. Bersyukur. Terus kalian berarti sudah bersyukur. Bentuk syukurnya yaitu dengan bagaimana bentuk syukurnya? Gunakan dengan sebaik-baiknya, Bu. Ya, oke betul Sidang. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang menghemat energi listrik, ya. Hari ini kita juga masih akan membahas tentang penghematan energi listrik. Pada gambar yang sebelah kanan, namanya adalah Edo. Pada hari Minggu siang, Edo belajar di kamar. Pada hari Minggu siang, Edo belajar di kamar, ya. Di kamar, ya. Dia menyalakan lampu yang di atas, lampu kamar, menyalakan lampu belajar, menyalakan radio, menyalakan kipas angin. Lalu, berbandingkan dengan gambar satunya. Siti, ini pada malam hari, dia belajar, ya. Kemudian dia menggunakan lampu belajar. Oke. Dari gambar dua ini, yang Edo dan yang Siti, menurutmu manakah yang sudah menunjukkan
kewajiban dalam pemanfaatan energi listrik. Siti, Bu. Kewajiban melaksanakan kewajibannya berat. Siapa? Siti, Bu. Siti, Bu. Mengapa Titi sudah melaksanakan Siti, Bu. kewajiban? Hemat energi listrik. Karena tidak melakukan pemborosan, Bu. Ya, terima kasih. Dari 2 gambar ya. Gambar pertama, sebuah keluarga terdiri dari 3 orang, ayah, ibu, dan anak melihat tayangan televisi bersama-sama. Dan yang gambar satunya ya, seorang anak sepertinya ini juga Edo ya. Di depan televisi yang menyala tetapi tidur. Televisinya tidak ditonton. Nah, dari 2 gambar ini, manakah yang sudah menunjukkan kewajiban? Nomor 1, Bu. Nomor 1, Bu. Karena karena sudah menghemat energi listrik. Karena sudah. Nah, anak-anak, Ya, Bu. berikutnya Bu Guru, ini ada video tentang hak dan kewajiban dalam menggunakan energi listrik. Coba kalian simak, silakan mic-nya untuk dimatikan terlebih dahulu ya. Dan kewajiban dalam menggunakan energi listrik. Nah, sudah selesai anak-anak? Coba tadi apa saja ya cara untuk menghemat energi listrik dari video? Hansa, silahkan. Kau sudah turun tangan. Hansa. Kan televisi jika mau tidur dan mematikan lampu pada siang hari, Bu. Oke, silahkan turun tangan Zidan. Mematikan lampu saat tidur, menggunakan alat listrik yang hemat energi. Ini Bu Guru terdapat link-link. Link itu adalah yang bisa diakses ya, yang bisa dilihat tentang kewajiban penggunaan energi listrik ya. Nanti kalian Bu Guru bagikan juga di grup. Anak-anak silahkan untuk menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat terkait dengan pemanfaatan energi listrik. Tips hemat listrik di rumah. Mematikan lampu bila ruangan tidak digunakan. Menggunakan mesin cuci hanya pada saat cucian banyak. Matikan layar monitor apabila sedang istirahat. Matikan AC bila ruangan tidak diperlukan. Pastikan pintu kulkas selalu tertutup rapat. Isi kulkas secukupnya, Bu. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Dila. Mematikan lampu di siang hari, mencabut kotak listrik saat tidak digunakan. Anak-anak, ini betul sekali ya. Kita harus mencabut steker. Steker itu yang seperti ini. Nih, ini steker. Kita harus mencabut steker jika sudah tidak digunakan. Sama seperti charger HP. Nah, kalau sudah tidak digunakan untuk mencharger HP, ya, cabut. Jangan biarkan tancap di stop kontak. Nah, colokan yang seperti ini, lubang ini namanya stop kontak. Kita sudah hampir 1 jam kita ternyata di meet. Anak-anak, kita akan praktek bernapas dengan kesadaran penuh. Ini tujuannya agar kalian kembali fokus, pikiran menjadi jernih. Karena kan HP-nya ditaruh dulu di meja atau di kursi, tidak dipegang. Ayo angkat tangannya. HP-nya tidak perlu dipegang. Oke. Lalu kalian selonjoran kakinya boleh. Biar rileks. Rileks itu biar santai ya. Tidak perlu tegang, bisa digerak-gerakan. Oke.
Berhenti sejenak dari kegiatan lainnya, letakkan ballpoint atau buku atau lainnya, HP-nya taruh ya, tidak usah dipegang. Rilekskan tubuh dan pikiran, fokus ke Bu Guru, ke mimpi, ke layar. Ikuti petunjuk Bu Guru, ikuti aba-aba dari Bu Guru. Kita akan bernapas bersama, bernapas dengan kesadaran penuh. Apa sih Bu bernapas bagaimana? Bernapas biasa, hanya lebih dinikmati bagaimana kita bernapas. Oke, sudah. Coba kita hitung dari Bu Guru itu. Ayo anak-anak, kita tarik nafas dalam. Satu, tarik nafas. Tarik nafas. 1, 2, 3, tahan. Lepaskan. Oke. Tanganmu berikan ke kamu untuk merasakan bagaimana udara itu masuk, bagaimana udara itu keluar. Ya. Coba kita ulangi lagi sampai 5 kali. Ini ada teks petunjuk penggunaan alat. 2 alat yang Bu Guru berikan di sini. Yang pertama apa itu anak-anak? Alatnya? Setrika listrik, Bu. Betul, setrika listrik. Setrika listrik, Bu. Satunya? Listrik, Bu. Satunya Bu. betul, blender. Oke, Bu Guru sudah menyiapkan. Jadi kalau mau menggunakan setrika, ini namanya steker, ditancapkan, dimasukkan ke dalam stop kontak. Kemudian putar dan sesuaikan. Di sini ada tombol ini di sini ya. Putaran setrika ini. Nah, ini diputar. Ini kan ada tulisannya bahannya apa. Nah, ini diputar, disesuaikan. Mau bahannya ini linen atau sutra atau wol atau katun, disesuaikan. Tunggu sampai lampu indikator ini menyala. Biasanya warnanya kuning ya. Kalau lampunya sudah menyala, berarti suhunya sudah pas dan setrika siap digunakan. Lalu langkah kelima, mulailah menyetrika pakaian. Dan keenam, jika sudah selesai, cabutlah steker dari stop kontak. Ini namanya teks visual. Nah, berikutnya di sini. Nah, ini kalau teks petunjuk, hanya teks berisi kata-kata saja. Nah, selanjutnya ini yang video. Juga ada lagi untuk yang blender. Refleksi diri, pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional menggunakan model 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. 1. Peristiwa. A.
apa hal baik yang saya alami dalam proses tersebut? Yang pertama, murid bersemangat mengikuti pembelajaran karena materi sudah disesuaikan dengan kebutuhan murid. 2. Murid yang bergabung melalui Google Meet dapat mengikuti dengan baik pembelajaran yang memuat KSE, kompetensi sosial emosional. B. Apa hambatan atau kesulitan selama proses tersebut? Yang saya alami yaitu tidak semua murid dapat mengikuti pembelajaran melalui Google Meet karena terkendala perangkat, kuota, dan sinyal. Sehingga beberapa kegiatan KSE seperti praktik teknik stop belum diperhatikan oleh semua murid dalam satu kelas. C. Apa yang saya lakukan dalam mengatasi kendala tersebut? Saya tidak hanya melaksanakan pembelajaran melalui Google Meet, tetapi juga melalui grup WhatsApp. 2. Perasaan. A. Bagaimana perasaan Anda selama proses berlangsung? Selama proses perencanaan, saya sempat merasa bingung menentukan strategi diferensiasi yang akan digunakan dan juga langkah-langkah pembelajaran yang akan saya lakukan. Selanjutnya, saat proses pembelajaran berlangsung, saya merasa senang dan bangga dengan murid saya. B. Ceritakanlah hal yang membuat Anda memiliki perasaan tersebut. Saya bingung karena materi yang akan saya ajarkan yaitu materi tematik yang memuat 2 mupel, sehingga perlu memikirkan langkah pembelajaran yang tepat. Saya merasa senang karena dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda kepada murid dengan menyediakan media yang lebih beragam dalam pembelajaran. Selain itu, saya juga bangga dengan murid karena saya merasa mereka dapat tampil percaya diri saat mempresentasikan produk mereka. 3. Pembelajaran. A. Pelajaran apa yang Anda dapatkan dari proses ini? Saya semakin memahami bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan pembelajaran diferensiasi, baik diferensiasi konten, proses, ataupun produk. Sehingga murid akan lebih bahagia karena murid akan merasa bahwa apa yang mereka pelajari sesuai dengan kebutuhan, minat, ataupun profil belajar mereka. Pembelajaran KSE juga penting sebagai modal murid dalam menghadapi era di masa mendatang. B. Apa hal baru yang Anda ketahui mengenai diri Anda setelah proses ini? Ketika melihat kembali rekaman video Google Meet, saya baru tahu ternyata saya bisa juga untuk menjelaskan materi kepada murid dengan tempo lebih pelan. Karena selama ini saya merasa sudah terbiasa untuk berbicara dengan tempo yang lebih cepat. 4. Penerapan. A. Apa yang dapat Anda lakukan dengan lebih baik jika Anda melakukan hal serupa di masa depan? Saya dapat membuat perencanaan pembelajaran yang lebih baik lagi, yang memuat berbagai diferensiasi, baik itu konten, proses atau produk untuk materi yang berbeda, serta memuat materi KSE dan dapat memfasilitasi kebutuhan belajar murid baik melalui Google Meet maupun grup WA. B. Apa aksi atau tindakan yang akan Anda lakukan setelah belajar dari peristiwa ini? Saya akan lebih sering memasukkan unsur KSE dalam pembelajaran serta menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk materi yang memungkinkan dengan mengombinasikan diferensiasi konten, proses, dan produk.